Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai bentuk molekul. Bentuk molekul atau struktur molekul itu merupakan susunan 3 dimensi atom-atom dalam suatu molekul. Untuk mempelajari bentuk molekul akan lebih mudah jika kalian sudah menguasai mengenai ikatan kimia dan struktur Lewis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan kita punya satu gelas air, yang bisa kita lihat dalam satu gelas air adalah bentuk air secara fisik, yang kita lihat bahwa air itu wujudnya cair, kemudian tidak berwarna gitu. Dalam satu gelas air itu mengandung berjuta-juta molekul air. Molekul air, antar molekul air itu akan terjadi ikatan dan bentuk molekul airnya sendiri digambarkan seperti bentuk V bengkok gitu. Kemudian bagaimana dengan amonia? Amonia bentuk molekulnya ternyata berbeda dengan air. Demikian juga dengan gas metana. Metana juga berbeda dengan air. Nah, ini yang akan kita pelajari, bagaimana bentuk molekul suatu senyawa dan bagaimana kita memperkirakan bentuk molekul suatu senyawa tersebut. Belum kita membahas mengenai bentuk molekul, yang perlu kita ingat kembali adalah mengenai struktur Lewis dan hubungannya dengan susunan elektron di sekitar atom pusat. Jadi untuk mengetahui bentuk atau untuk memperkirakan bentuk molekul, kalian harus bisa tahu dulu struktur Lewis dari suatu senyawa. Kemudian ada istilahnya, ada istilah atom pusat, ada istilah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Misalkan di sini ada contoh senyawa Ae2. Struktur Lewisnya seperti ini. Yang dinampakkan atom pusat itu biasanya adalah atom yang mengikat beberapa atom lain. Jadi kalau ada senyawa Ae2, maka jumlah atom yang lebih sedikit ini merupakan atom pusatnya. Kemudian atom yang diikat biasanya diistilahkan dengan atom terminal. Nah, yang kita perhatikan, susunan elektron yang kita perhatikan dalam struktur Lewis adalah elektron-elektron yang berada di sekitar atom pusat. Jadi nanti ketika kita akan memperkirakan bentuk molekul, yang kita perhatikan adalah susunan elektron di sekitar atom pusat. Kalau misalkan untuk Ae2 berarti elektron-elektron yang berada di sekitar A. Ada istilahnya pasangan elektron ikatan. Berarti pasangan elektron ikatan itu adalah pasangan elektron yang digunakan oleh si atom untuk berikatan dengan atom lain. Kemudian ada istilahnya pasangan elektron bebas. Elektron bebas, pasangan elektron bebas ini berarti pasangan yang tidak digunakan untuk berikatan. Contoh di sini ada Ae2. Maka untuk menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya, kalian perhatikan elektron di sekitar A. A itu mengikat dua atom E. Antara E dengan A itu kan ada elektron. Nah, pasangan elektron ini yang kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan. Jadi pasangan elektron yang berada di antara dua atom. Ini pasangan elektron ikatan. Kemudian elektron-elektron, pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, ini kita istilahkan sebagai pasangan elektron bebas. Jadi untuk kalian memahami mengenai bentuk molekul, kalian harus bisa dulu memilah susunan elektron di sekitar atom pusat. Mana yang pasangan elektron bebas dan mana yang merupakan pasangan elektron ikatan. Ini contoh yang minggu lalu. Kalian diminta menentukan struktur Lewis CH4. Seperti ini struktur Lewisnya. Ketika diminta menentukan ada berapa pasangan elektron bebas, berarti kalian perhatikan atom pusatnya C. C itu ada 4 atom yang dia ikat, tidak ada pasangan elektron bebas. Berarti di sini pasangan elektron bebasnya 0. Berapa pasangan elektron ikatan? Elektron ikatan berarti pasangan elektron yang digunakan C untuk berikatan dengan atom H. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4.
total pasangan elektronnya berarti ada 4, PeB ditambah Pei itu 4. Sama halnya dengan NH3 dan H2O. NH3 berbeda struktur Lewisnya dengan CH4. Di sini di N ada satu pasangan elektron bebas. Berarti jumlah PeB-nya ada 1. Kemudian ada 3 pasangan elektron ikatan. Pei-nya 3. Totalnya jadi 4. Di H2O juga ternyata berbeda struktur Lewisnya dengan CH4 dan NH3. Di H2O ada 2 pasang elektron bebas. Kemudian ada 2 pasang elektron yang digunakan berikatan. Total pasangan elektronnya ada 4. Jadi ternyata meskipun total pasangan elektronnya sama, kemudian jumlah Pi dan PeB-nya berbeda, tadi menghasilkan bentuk molekul yang berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas. Salah satu teori yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan bentuk molekul itu adalah teori valence shell electron pair repulsion, atau yang biasa kita sebut sebagai teori Vesper. Teori Vesper itu menyatakan bahwa elektron-elektron di sekitar atom pusat itu akan saling tolak-menolak. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa Ae2, elektron-elektron di sekitar atom A ini akan saling tolak-menolak, baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikatan ini akan saling tolak-menolak, sehingga ketika ada gaya tolakan, elektron-elektron tersebut akan membuat formasi, mengatur dirinya sedemikian rupa untuk saling berjauhan, sehingga akan mengurangi gaya tolakan. Formasi yang dibentuk oleh elektron itu akan berbeda tergantung berapa jumlah pasangan elektron yang ada di sekitar atom pusat. Kita bisa analogikan seperti kita mengikat balon. Kalau kita punya 2 buah balon, 2 balon yang kita ikat, kemudian ujung-ujungnya kita satukan, disimpulkan di ujung-ujungnya, maka balon-balon ini akan saling berjauhan dengan membentuk formasi garis lurus. Balon-balon ini yang dianalogikan sebagai ruang elektron. Kalau di molekul kita analogikan ruang-ruang elektron itu seperti balon ini. Kalau kita punya 2 balon, maka akan membentuk formasi garis lurus. Bisa kita sesuaikan juga dengan elektron. Kalau misalkan suatu atom itu memiliki 2 ruang elektron, maka elektron itu akan saling berjauhan secara maksimal, membentuk garis lurus. Dan akan berbeda ketika yang kita ikatkannya 3 balon. Formasi yang dibentuk akan berbeda. Kalau kita mengikat 3 balon, maka akan membentuk formasi segitiga. Kita misalkan atom tersebut mempunyai 3 ruang elektron, maka formasi yang dibentuk oleh ruang elektron tersebut paling maksimal menghindari gaya tolakan. Maksimal itu dia membentuk segitiga. Demikian kalau misalkan kita ikatkannya 4 balon, berarti formasi balonnya akan berbeda juga. Demikian dengan elektron, kalau ada 4 ruang elektron di sekitar atom pusat, formasi yang dibentuknya juga akan berbeda. Kalau kita bandingkan pergerakan balon, ketika kita punya 2 balon yang terikat, dengan 3 balon yang terikat, dengan 4 balon yang terikat, atau bahkan sampai dengan 6 balon yang kita ikat, pergerakan balon itu akan berbeda. Kalau kita mengikat 2 balon, balon-balon yang diikat itu akan masih bisa bergerak lebih bebas dibanding dengan kita mengikat sampai 6 balon. Kalau kita mengikat sampai 6 balon, itu akan jelas balon-balon tersebut akan lebih kaku, tidak bisa bergerak. Nah, demikian halnya juga dengan elektron-elektron. Semakin banyak ruang elektron yang membentuk formasi sedemikian rupa, maka ruang-ruang elektron itu akan lebih sulit untuk bergerak karena ada gaya tolakannya semakin besar karena elektronnya semakin banyak. Sebaliknya kalau ruang elektronnya semakin sedikit, maka
elektron akan lebih bergerak bebas, lebih mudah untuk bergerak bebas. Nah, teori valensial elektron ini kita selanjutnya gunakan untuk memperkirakan bentuk molekul. Berdasarkan teori Vesper tadi, kemudian dihasilkan 5 bentuk geometri dasar atau kita istilahkan sebagai geometri elektron. Tadi kita menganalogikan ruang-ruang elektron itu sebagai balon yang kita ikatkan. Nah, selanjutnya kita sebut atau kita istilahkan ruang-ruang elektron tersebut sebagai domain elektron. Berdasarkan jumlah domain elektron yang dipunyai oleh atom pusat, maka kita bisa kategorikan 5 bentuk geometri elektron. Kalau misalkan jumlah domainnya 2, atau ada 2 ruang elektron yang dipunyai oleh suatu atom pusat, maka tolakan minimal akan diperoleh ketika elektron-elektron itu saling berjauhan membentuk sudut 180 derajat. Jadi akan dihasilkan bentuk dasar seperti garis, yang kemudian diberi nama bentuknya adalah linier. Kalau domain elektronnya 3, suatu atom pusat memiliki jumlah domain elektron 3, maka gaya tolakan minimal diperoleh ketika domain-domain elektron itu berjauhan dengan sudut 120 derajat membentuk segitiga. Istilah namanya adalah segitiga planar, atau ada yang menyebutkan trigonal planar, atau ada yang bilang juga segitiga datar. Bentuknya adalah segitiga. Kalau jumlah domainnya 4, maka akan membentuk sudut 109,5 derajat. Ini menghasilkan sudut dengan gaya tolakan yang paling minimal. Nah, bentuk formasinya itu adalah tetrahedral. Satu atom pusat memiliki 4 domain, itu akan membentuk bentuk molekul geometri elektronnya seperti ini dengan namanya tetrahedral atau tetrahedron. Kalau 5 domain itu akan membentuk bentuk geometri elektron seperti ini. Jadi atom pusat punya 5 domain, 3 domainnya itu dalam bidang datar, kemudian ada sumbu Y-nya. Itu seperti kalau kita ibaratkan seperti 2 piramida yang kita satukan atas dan bawah. Misalkan ini alasnya, ini piramidnya. Jadi seperti 2 piramida dengan alas segitiga yang kita satukan dengan ujung lancip di atas dan di bawah dengan nama istilahnya adalah trigonal bipiramidal. Cara mengingatnya kalian ingat saja, trigonal berarti alasnya itu segitiga, bipiramidal ada dua sumbu. Di sumbunya itu ada dua ujung, satu ke atas, satu ke bawah. Di bipiramid ada 2 piramida. Kemudian kalau punya jumlah domainnya 6, gaya tolakan minimal akan diperoleh jika antara domain itu membentuk sudut 90 derajat. Bentuknya seperti ini. Kita bayangkan dia punya alasnya berbentuk segi 4 datar. Kemudian ada sumbu Y-nya ke atas dan ke bawah. Kita istilahkan sebagai oktahedral. Jadi berbeda dengan trigonal bipiramidal. Kalau trigonal bipiramidal alasnya segitiga, piramidanya 2 ditangkup. Kalau ini alasnya segi 4 kalau yang oktahedral. Kemudian di sumbu Y-nya di atas dan di bawah ditangkup, sehingga membentuk istilahnya adalah oktahedral. Nah, ini geometri dasar ini yang penting kalian ingat, baik bentuk
dan namanya untuk kita menentukan nanti bentuk molekul. Karena bentuk molekul yang dihasilkan dari geometri dasar atau geometri elektron ini akan sangat banyak sekali. Kita akan kesulitan menghafal kalau kita menghafal langsung dari bentuk molekul. Yang harus kalian ingat adalah bentuk geometri elektronnya. Hanya ada 5 bentuk: linier, segitiga planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Itu yang perlu kalian ingat, sehingga nanti akan lebih mudah ketika menggambarkan bentuk molekulnya. Untuk memperkirakan bentuk molekul berdasarkan teori Vesper ini, kita harus bisa menentukan jumlah domain elektron atau jumlah ruang elektron yang berada di sekitar atom pusat. Jadi yang kita perhatikan hanya atom pusatnya, kita tentukan jumlah domain elektron. Sedikit berbeda dengan pasangan elektron, domain elektron itu tempatnya atau ruangan elektronnya. Jadi ada istilah domain elektron ikatan, berarti ruangan atau domain yang berisi pasangan-pasangan elektron ikatan. Kemudian ada istilahnya domain elektron bebas. Itu berarti domain yang berisi pasangan-pasangan elektron bebas. Sehingga penentuan jumlah domainnya pun sedikit berbeda, terutama untuk penentuan domain ikatan rangkap. Contohnya bisa kita lihat di senyawa CO2. CO2 struktur Lewisnya seperti ini. Jadi dalam CO2, ikatan antara C dengan O itu membentuk ikatan rangkap. Ada ikatan yang menumpuk atau kita sebut sebagai ikatan rangkap. Sehingga kalau kita tentukan jumlah pasangan elektron ikatannya, itu ada 4, karena ada 4 ikatan dalam bentuk 2 buah ikatan rangkap. Jumlah pasangan elektron ikatannya tetap 4. Tapi, kalau kita diminta menentukan jumlah domain elektronnya, misalkan domain elektron ikatan, maka satu ikatan rangkap ini kita hitung sebagai satu domain. Meskipun di dalam ikatan rangkapnya itu ada 2 ikatan, tapi kita hitung domainnya sebagai satu domain. Ikatan rangkap yang ini juga dihitung sebagai satu domain. Jadi total domain elektronnya ada 2. Jadi perbedaan antara penentuan pasangan elektron dengan domain elektron terletak pada penentuan domain elektron yang ada pada ikatan rangkap. Ikatan rangkap, mau ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, itu dihitung sebagai satu domain. Contoh adalah ikatan N dengan N pada senyawa N2, itu akan membentuk ikatan rangkap 3. Nah, kalau kita hitung jumlah pasangan ikatannya, pasangan elektron ikatannya, antara N dengan N ini ada 3 pasang. Jadi kita tentukan ada 3. Tapi kalau kita tentukan domain elektronnya, ruangan untuk pasangan ikatan rangkap ini kita hitung sebagai satu ruangan. Artinya hanya ada satu domain. Meskipun ikatannya ada 3, tapi kalau dia ikatannya dalam bentuk rangkap, maka domainnya kita hitung sebagai satu ikatan. Itu untuk penentuan domain elektron. Untuk menentukan domain elektron, kita harus bisa menuliskan dulu struktur Lewis suatu senyawa. Misalkan di sini CH4. Struktur Lewisnya seperti ini. Ketika diminta menentukan domain, yang kita hitung adalah domain elektron di sekitar atom pusat. Berarti atom pusatnya adalah C. Ada 4 pasang. Berarti domain totalnya ada 4. Dan karena dia C itu mengikat 4 atom H, maka semua domainnya itu digunakan untuk perikatan. Dan tidak ada domain elektron bebas. Kalau kita perhatikan dalam ikatan CH4 itu, semuanya dipakai berikatan dengan H. Atom C tidak mempunyai domain elektron bebas. Sehingga DEB-nya 0, DI-nya 4. Totalnya adalah
Domain elektron totalnya ada 4. Kemudian untuk senyawa NH3 juga sama. Yang kita perhatikan adalah atom pusatnya. Di sini berarti N. N itu punya 4 domain. Tapi yang dipakai berikatan hanya 3, berarti DEI-nya 3. Satu domain itu merupakan domain elektron bebas. Jadi DEB-nya 1. Kemudian H2O juga sama. Ada 4 domain. Yang dipakai ikatannya 2, berarti DEI-nya 2. Kemudian yang bebas, domain elektron bebasnya juga 2 pasang, berarti 2. Artinya, penentuan pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron bebas dengan domain elektron ikatan atau domain elektron bebas itu akan sama jika tidak ada ikatan rangkap. Jumlahnya akan sama. Karena yang membedakan adalah ikatan rangkap tadi seperti yang kita sudah bahas dihitung sebagai satu domain. Karena domain elektron itu ditentukan berdasarkan pasangan elektron, maka jika kita salah dalam menentukan struktur Lewis, kita salah dalam menentukan pasangan elektron dalam atom pusat, maka kita akan salah juga dalam menentukan domain elektron. Hingga kemampuan kita dalam menggambarkan struktur Lewis itu mutlak diperlukan untuk kita bisa menentukan jumlah domain. Misalkan kita ambil contoh yang NH3. Kita akan menggambarkan struktur Lewis dari NH3. Berarti 1N mengikat 3 atom H. Dalam menggambarkan struktur Lewis, itu kita harus tentukan elektron valensinya. N, nomor atomnya 7, konfigurasinya 2, 5, maka elektron valensinya 5. H, nomor atomnya 1, elektron valensinya atomnya 1, elektron valensinya 1. Karena ada 3 atom H, maka kita kalikan. Yang kita hitung elektron valensi N itu ada 5. Kemudian satu atom H elektronnya 1, karena atom H-nya ada 3, maka elektron valensinya ada 3. Sehingga totalnya adalah 8. Nah, kita punya 8 elektron untuk kita sebarkan di antara N dan H. Kemudian kita sketsakan gambar Lewisnya. Di sini atom pusatnya adalah N, karena N-nya jumlahnya lebih sedikit. Berarti N kita tempatkan di tengah. Kemudian dia akan dikelilingi oleh 3 atom H. Nah, kita punya 8 elektron untuk kita sebarkan di rumus Lewis ini. Yang pertama kita tempatkan adalah elektron ikatan. Antara N dengan H itu kan pasti ada pasangan elektron ikatan. 1 pasang 2 elektron. Berarti kita simpan di 1 ikatan itu 2 elektron. Dari 8 elektron kita sudah menyimpan 6 elektron. Berarti sisanya berapa? Kita punya 2 sisa. 2 sisa itu pasti milik N. Karena atom N itu harus mengikuti kaidah oktet. Jadi N itu di sekeliling N harus ada 8 elektron. Kalau pasangan ikatannya ada 3, berarti ada 6 elektron dalam ikatan, maka sisa 2 ini sebagai elektron bebas. Ketika kita salah dalam menentukan struktur Lewis, maka kemungkinan kita juga akan keliru dalam menentukan jumlah domain elektron. Dalam menentukan bentuk molekul, dasar yang kita gunakan adalah geometri elektron. Akan lebih mudah jika kita menentukan geometri elektron. Setelah kita menentukan geometri elektronnya, baru kita tentukan bentuk molekul. Bentuk molekul itu ditentukan oleh domain elektron ikatan. Jadi kalau kita buat urutannya, kita tentukan dulu domain elektron,
dari domain elektron kita menentukan geometri elektron. Dari geometri elektron baru kita tentukan bentuk molekul. Bentuk molekul ini kita tentukan berdasarkan domain elektron ikatannya. Contohnya tadi CH4, NH3, dan H2O. Itu sama-sama memiliki domain elektron totalnya itu 4. Artinya geometri elektron dari ketiga senyawa itu sama, yaitu tetrahedral. Satu atom pusat dengan 4 domain. Tetapi jumlah dari domain elektron ikatannya berbeda. CH4 itu 4 DE-nya, NH3 itu 3, dan H2O itu 2. Sehingga ternyata bentuk molekulnya juga berbeda. Kita bisa perkirakan berdasarkan geometri elektronnya. Ketiga senyawa tersebut memiliki geometri elektron yang sama. Tetrahedral. Untuk CH4, semuanya dipakai berikatan. Artinya kalau misalkan ini atom pusat C, maka semua domain elektronnya itu digunakan berikatan. Maka bentuk molekulnya juga sama untuk tetrahedral. Untuk CH4 itu tetrahedral. Tapi kalau misalkan NH3 yang dipakai berikatan itu hanya 3. Berarti kalau misalkan dari yang awalnya geometrinya tetrahedral, ini tidak semuanya digunakan berikatan. Yang digunakan berikatan hanya 3. Satu domain itu sebagai elektron bebas. Jadi kita bisa hapus satu domain ikatannya, sehingga N hanya mengikat 3 atom H, dan satu domain lagi elektron bebas. Sehingga kalau kita bandingkan CH3 dengan NH3 sudah berbeda bentuk molekulnya. Kalau tadi CH4 itu bentuknya tetrahedral, kalau NH3 bukan tetrahedral lagi. Bentuknya seperti ini. Kita bayangkan ini adalah alasnya pasti segitiga karena hanya ada 3 atom. Kemudian dia membentuk piramid. Maka bisa kita sebutkan nama bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Karena untuk NH3 yang digunakan berikatan cuman 3, satunya sebagai elektron bebas. Sehingga bentuk molekulnya akan berubah. Yang asalnya geometri ruangnya tetrahedral hilang 1, dia menjadi segitiga piramida. Yang H2O juga sama. H2O bentuk geometri elektronnya awalnya sama tetrahedral karena H2O itu punya 4 domain. Tapi tidak semuanya digunakan berikatan. H2O hanya ada 2 ikatan. Hanya mengikat 2 atom. Berarti nggak semuanya dipakai. Domain geometri ruang elektronnya tidak semuanya dipakai untuk berikatan. Dari geometri elektronnya yang ada 4, yang dipakai berikatan itu 2, berarti kita bisa hilangkan yang 2-nya kita bisa hilangkan. Nah, bentuk molekulnya jadi seperti ini. Kalau kita perhatikan, tidak sama lagi, bukan tetrahedral lagi. Tapi dia akan mengikat 2 atom, bentuknya seperti huruf V, jadi biasanya diistilahkan sebagai bentuk V bengkok. 2 domain digunakan untuk domain elektron ikatan, 2 domain lagi adalah elektron bebas, membentuk
bentuk molekul yang seperti huruf V, maka disebut sebagai bentuk molekul V bengkok. Bentuk 3 dimensinya seperti ini. Ini untuk CH4, bentuk awalnya tetrahedral, semuanya dipakai berikatan, maka bentuk molekulnya akan sama, tetrahedral. Kemudian untuk NH3, hanya 3 yang dipakai berikatan, berarti hanya ada 3 atom di sekitar N. Satu lagi itu sebagai domain elektron bebas. Jadi tidak ada atom, bentuk molekulnya berbeda dari geometri elektron yang tetrahedral itu menjadi yang seperti ini. Dalam memberi namanya kalian tinggal ingat saja, dibayangkan bahwa alasnya itu karena ada 3 atom pasti membentuk segitiga, kemudian atom pusatnya ke atas seperti piramid, berarti bentuk molekulnya segitiga piramidal atau trigonal piramidal. Kemudian untuk yang H2O, asalnya tetrahedral, hanya 2 yang dipakai berikatan, maka akan membentuk molekul dengan bentuk V bengkok. Yang bisa kita simpulkan, kalau misalkan jumlah domain elektronnya sama, domain elektron ikatannya sama dengan jumlah geometri elektronnya, maka bentuk molekulnya akan sama dengan geometri elektron. Atau jika semua domain elektronnya merupakan domain elektron ikatan, maka bentuk molekul dan geometri elektron itu akan sama. Jika kita buat dalam bentuk tabel hubungan antara geometri elektron dan bentuk molekul, kita bisa lihat di tabel seperti ini. Kalau jumlah domain totalnya 2, dua-duanya pasti digunakan berikatan, maka bentuknya linear. Nah, kalau misalkan jumlah domainnya 3, domain elektronnya yang tadi kita analogikan seperti balon, kalau 3-3-nya ini dipakai berikatan tanpa ada domain elektron bebas, maka bentuk molekulnya juga akan sama, segitiga. Tapi kalau jumlah domainnya 3, yang dipakai berikatan 2, ada 1 yang bebas, maka bentuk molekulnya tidak akan segitiga planar, tapi hilang 1. Ini juga sama seperti bentuk V bengkok. Yang harus kalian perhatikan adalah dari geometri molekulnya saja, kemudian nanti kita hapus sesuai dengan domain elektron bebasnya. Sehingga nanti dihasilkan domain atau bentuk molekul yang ditentukan dari domain elektron ikatan. Contohnya misalkan ini yang 4 tadi, seperti contoh tadi yang 4, dia tetrahedral. Kalau 4-4-nya digunakan untuk berikatan, ya maka bentuk molekulnya juga akan sama, akan membentuk tetrahedral juga. Kalau misalkan semua domain elektronnya adalah domain elektron ikatan. Tapi kalau yang dipakai berikatannya 3, artinya ada domain elektron bebasnya 1, maka bentuk molekulnya tidak tetrahedral karena satu domain elektron bebasnya hilang jadi elektron, domain elektron bebas, bentuk molekulnya akan menjadi seperti ini. Kita bayangkan, oh ini dia membentuk alas segitiga dan membentuk piramid. Berarti namanya segitiga piramidal atau trigonal piramidal. Kalau misalkan dari 4 domain elektron, 2 yang dipakai berikatan, 2 yang bebas. Berarti kita hilangkan lagi 1 lagi. Berarti bentuk molekulnya adalah bentuk molekul V bengkok.
bisa kita lihat bahwa bentuk molekul V bengkok itu tidak selalu dihasilkan dari geometri elektron yang sama. Ternyata untuk tetrahedral dan trigonal planar itu bisa menghasilkan bentuk molekul V bengkok. Sekali lagi yang harus kalian ingat adalah bentuk geometri elektron, nanti hilangkan sesuai dengan jumlah atom yang diikat. Asalnya ada 4, tapi yang diikat atomnya hanya 2, berarti nanti dihilangkan 2 akan membentuk bentuk molekul V bengkok. Untuk atom pusat yang memiliki jumlah domain elektron 5 dan 6 juga sama. Untuk yang memiliki jumlah domain elektron 5 itu akan menghasilkan gambar geometri elektron seperti ini yang kita sebut sebagai trigonal bipiramid. Yang perlu kalian perhatikan, ada 2 bidang dalam trigonal bipiramid ini, ada bidang ekuatorial atau bidang datar. Dalam trigonal bipiramid, bidang datarnya adalah segitiga. Kemudian ada bidang aksial. Aksial itu sumbu Y-nya yang tegak lurus dengan bidang datar. Itu ada 2 domain. Jika semua domain elektron ini merupakan domain elektron ikatan, maka bentuk molekulnya pun akan sama, trigonal bipiramida. Tapi kalau misalkan yang dipakai ikatan cuma 4, berarti ada 1 domain elektron bebas, maka nanti akan sedikit berubah. Yang pertama hilang itu adalah yang bidang ekuatorial. Jadi nanti bentuknya seperti ini, kita sebutnya sebagai bentuk seesaw. Kalau misalkan yang punya domain elektron ikatannya 3, berarti ada domain elektron bebasnya 2, maka nanti ini akan hilang lagi, sehingga membentuk bentuk molekul seperti huruf T, atau kita sebut sebagai T-shape. Kemudian kalau domain ikatannya itu ada 2, berarti hilang lagi 1. Domain bebasnya itu akan membentuk linier. Biasanya yang pertama diisi oleh domain elektron ikatan itu adalah domain pada posisi aksial atau sumbunya. Jadi yang bebasnya itu terletak pada bidang datarnya atau pada bidang posisi ekuatorialnya. Sama juga dengan atom pusat yang memiliki 6 domain, dia akan membentuk geometri ruang atau geometri elektron dengan 2 bidang, ada aksial, posisi aksial, ada posisi ekuatorial. Bedanya kalau di domain 6 domain elektron, posisi ekuatorialnya itu bentuknya adalah segi 4. Jadi 1 atom pusat dia akan punya 4 domain di bidang ekuatorial atau di bidang datar, dan 2 domain lagi bidang aksial atau bidang sumbu Y. Kalau misalkan semua domain elektron ini merupakan domain elektron ikatan, maka bentuk molekulnya akan sama dengan geometri elektron. Kalau misalkan ada 1 yang tidak berikatan atau ada 1 domain yang merupakan elektron bebas, itu akan hilang. Yang pertama hilang adalah yang di domain atau di bidang aksial. Sehingga bentuknya adalah piramid. Kalau misalkan yang berikatannya 4, maka hilang lagi, akan membentuk segi 4 datar. Jadi sekali lagi, untuk menentukan bentuk molekul yang harus kita ingat adalah geometri elektron. Nanti di situ kita hilangkan domain-domain yang tidak digunakan untuk berikatan, atau kita hilangkan domain elektron bebasnya, sehingga akan membentuk bentuk molekul yang sesuai dengan
jumlah domain elektron ikatannya. Jika kita buat kesimpulan dalam memperkirakan bentuk molekul, maka kita bisa gunakan langkah-langkah. Yang pertama adalah kita tentukan struktur Lewis dari senyawa dan kita menentukan atom pusat. Atom pusat itu biasanya atom yang hanya ada satu dalam satu senyawa dan mengikat banyak atom. Atau kalau misalkan ada beberapa atom yang mungkin jadi atom pusat, maka kita dipilih berdasarkan kerapatan elektron yang paling besar. Setelah kita menentukan struktur Lewis, kita tentukan domain elektronnya. Domain elektron total, kemudian domain elektron ikatan, dan domain elektron bebas. Dari domain elektron total, kita bisa menentukan jumlah geometri elektron yang nanti akan berhubungan dengan 5 bentuk dasar geometri elektron. Nah, dari geometri elektron, kita tentukan bentuk molekul itu berdasarkan jumlah domain elektron ikatannya. Jadi yang menentukan bentuk molekul itu adalah domain elektron ikatan. Contohnya di sini ada SnCl2, kita buat struktur Lewisnya seperti ini. Kita tentukan domain elektron totalnya ada 3. 1, 2, 3. Yang digunakan berikatan ada 2, elektron bebasnya ada 1. Karena domain elektron totalnya 3, berarti geometri elektronnya segitiga planar. Dia akan membentuk segitiga. Tapi bentuk molekulnya ditentukan oleh domain elektron ikatan. Karena hanya ada 2 yang digunakan untuk berikatan, berarti nanti dari geometri elektronnya akan berubah. Yang asalnya segitiga planar, nanti tinggal menjadi V bengkok karena satu domainnya merupakan domain elektron bebas. Jadi ini langkah untuk memperkirakan bentuk molekul. Dalam teori Weisberg juga bentuk molekul itu bisa dinyatakan sebagai tipe molekul. Secara umum penulisan tipe molekulnya seperti ini. A itu menunjukkan atom pusat, Xn itu menunjukkan elektron ikatan harusnya. Em itu menunjukkan atom yang diikat. X dan E itu merupakan lambangnya. N dan M nanti merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah domain elektron ikatan dan jumlah domain elektron bebas. Contohnya misalkan di sini ada CH4, domain elektron totalnya 4, DEB-nya 0, DEI-nya 4. Jadi atom pusatnya kita lambangkan A. Karena CH4 itu ada atom yang diikatnya, berarti kita tuliskan X. Nah, nilai N itu jumlah DEI, DEI-nya 4, berarti AX 4. E-nya itu menunjukkan pasangan elektron bebas, jumlah DEB-nya 0, berarti E0. Biasanya karena di sini E-nya 0, kita tuliskannya sebagai AX 4. NH3 juga sama. A-nya itu adalah atom pusatnya, X-nya itu H-nya, atom yang diikat, ada 3, berarti AX 3. E-nya itu adalah domain elektron bebasnya, ada 1. Berarti AEX 3, 1. Biasanya indeks 1 nggak usah ditulis. Untuk H2O, atom pusatnya A, atom yang diikatnya ada 2, pasangan elektron bebasnya ada 2, domain elektron bebasnya ada 2. Jadi selain disebutkan bentuk molekulnya, biasanya dalam teori Weisberg juga ditentukan tipe molekul dalam bentuk AXE-nya. Demikian uraian tentang bentuk molekul, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.